Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel PNS Belajar Coding. Setelah kita mempelajari mengenai HTML, saatnya kita beranjak ke checkpoint yang kedua, yaitu CSS Basic. Kita berada pada checkpoint ini. Pada roadmap ini, kita akan mempelajari apa itu CSS, mulai dari terminologinya, bagaimana cara penulisannya, bagaimana mengkombinasikannya dengan HTML, dan kita juga akan membuat proyek sederhana menggunakan HTML dan juga CSS saja. Jika kita mengingat kembali video pertama saya mengenai roadmap belajar menjadi web developer, kita sudah memahami bagaimana cara website bekerja. Jadi, ketika kita membuka halaman Wikipedia misalkan, menggunakan browser kita, baik Chrome, Firefox, maupun Edge, browser akan mengirimkan request dan server memberikan file-file yang dibutuhkan browser berupa HTML, CSS, JavaScript, ataupun aset-aset lainnya seperti gambar, video, audio. Jadi, peran CSS dalam web developer ini sangat penting dan belum tergantikan sampai saat ini. Masih ingat peran masing-masing dari HTML, CSS, maupun JavaScript? HTML digunakan untuk mendeskripsikan konten dalam sebuah web, sedangkan CSS digunakan untuk mempercantik halaman dengan visual style-nya. Sedangkan JavaScript mendeskripsikan perilaku dari website tersebut. Kalau kita ibaratkan sebuah rumah, HTML ini adalah bangunan dasar dari rumahnya. Kemudian, untuk menghias bangunannya, kita menggunakan CSS. Kita bisa mengatur tata letaknya, warnanya, ukurannya, maupun interior dan eksterior yang ada di dalam rumah tersebut. Sedangkan perilakunya itu ditangani oleh JavaScript. Misalkan perilaku rumah tersebut setiap jam 5 sore dinyalakan secara otomatis lampu luar. Atau misalkan ada orang yang datang, secara otomatis akan ada bunyi Assalamualaikum misalkan. Dan kalau ada maling, secara otomatis dibunyikan alarm. Nah, itu adalah kerja-kerja dari JavaScript. Kalau di website, JavaScript misalkan setiap 5 detik sekali, coba kirimkan peringatan di layar. Atau setiap 5 detik sekali tampilkan iklan misalkan. Seperti itu. Ada sebuah situs yang kita gunakan untuk mempelajari banyak hal tentang web development ini. Jadi zaman saya kuliah dulu, ada yang namanya W3 Schools. w3schools.com. Nah, website ini berisi tentang pembelajaran mengenai web developer. Kalau kita lihat tentang CSS, deskripsi dari CSS adalah the language we use to style an HTML document. Artinya adalah sebuah bahasa yang kita gunakan untuk memberikan style pada dokumen HTML. Jadi CSS itu lebih kepada stylenya, dimana warna, tata letak, ukuran, kemudian desainnya seperti apa. CSS describes how HTML elements should be displayed. CSS ini mendeskripsikan bagaimana elemen HTML ini ditampilkan di layar. Nah, kemudian contoh CSS-nya adalah seperti ini. Jadi ada yang namanya selector, kemudian ada yang namanya property, kemudian ada yang namanya value. Ini selector, property, value. Selector, property, value, property, value. Selector, property, value, property, value. Jadi kalau kita coba lihat, try it yourself. Nah, ketika kita run, lihat si my first CSS ini yang awalnya H1, dia ubah selektor H1-nya itu warnanya jadi warna putih. Nih, warna putih. Kemudian text align-nya itu jadi centernya. Jadi dia ada di tengah-tengah halamannya. Begitu juga dengan selektor P. P ini, this is a paragraph, font family-nya diubah menjadi Verdana. Jadi ketika kita lihat ini font family-nya berbeda.
Kemudian font size-nya diubah jadi 20. Jadi ini lebih gede daripada biasanya nih. Seperti itu. Itu penggunaan dari CSS. Kita kembali lagi ke tab ini. Selanjutnya kita klik CSS Introduction. Di sini kita mengenal lebih lanjut mengenai CSS. CSS ini stands for Cascading Style Sheets. Cascading itu akan kita pelajari nanti ketika praktek biar teman-teman lebih apa arti dari cascading ini. Kemudian style sheets, intinya adalah CSS digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana elemen HTML untuk ditampilkan di dalam layar. CSS dapat membantu banyak pekerjaan kita, terutama ketika mengatur layout halaman web. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, HTML awalnya adalah seperti ini. Ini HTML murninya nih, tanpa adanya CSS. Nah, dengan CSS kita bisa mengatur si HTML ini menjadi beberapa layout. Nah, misalkan layout pertama jadi seperti ini. Ini HTML-nya sama kayak yang tadi, cuman CSS-nya saja yang mengubah si HTML ini jadi bentuknya kayak gini. Bisa juga diubah layoutnya jadi kayak gini. HTML-nya tetap sama, tapi CSS-nya saja ini yang berubah. Begitu pula dengan yang ini. Masih tetap sama, tapi CSS-nya aja yang berbeda. Yang ini juga. Nah, jadi dari satu halaman HTML ini, kita bisa mengubah gaya atau tampilan dari sebuah HTML ketika ditampilkan di layar screen kita. Kemudian, kenapa kita menggunakan CSS? CSS digunakan untuk mendefinisikan style untuk website kita, meliputi desain, layout, maupun variasi display untuk berbagai macam device. Jadi misalkan kalau di laptop tampilannya seperti ini, beda lagi ketika kita menggunakan tablet yang layarnya lebih kecil, maka layoutnya akan berbeda sedikit dibandingkan dengan yang laptop yang ukuran layarnya lebih gede. Begitu juga ketika ditampilkan di halaman handphone. Handphone kan screen-nya kecil ya, maka perlu disesuaikan desainnya menggunakan ukuran yang lebih kecil. Layoutnya juga bisa berubah. Oleh karena itulah kenapa CSS ini digunakan. Jadi dengan satu HTML yang sama, kita bisa berubah layoutnya, desainnya, variasinya, warnanya, dan lain sebagainya. Kita kembali lagi ke PowerPoint kita. Jadi CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheet, yaitu menggambarkan gaya visual atau presentasi dari konten yang sebelumnya ditulis dalam HTML. CSS ini terdiri dari selector dan juga property. Semua tag ada propertinya masing-masing. Nah, contoh selector dan property tadi, misalkan H1. Nah, ada propertinya color, text, align, dan font size ini adalah properti. Kemudian white, center, dan 15 px ini disebutnya adalah value. Sedangkan yang ada dalam kurung ini disebut declaration block. Nah, yang penting adalah selector dan juga property dan value. Jadi status selector ini bisa berbagai macam property dan juga berbagai macam value. Dan setiap elemen bisa jadi property dan value-nya beda-beda. Dan properti-properti ini sangat banyak macamnya dan rasa-rasanya bakal sulit untuk dihafal semuanya. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena teman-teman gak usah menghafal semuanya. Hanya properti-properti penting saja yang harus dihafal. Dan kalaupun lupa, teman-teman tetap saja bisa mencari lagi di Google maupun di ChatGPT. Jadi jangan khawatir, gak usah terlalu dipusingkan untuk menghafal kodenya. Kita bisa cari saja kodenya di Google maupun di ChatGPT. Dan saya pastikan seiring teman-teman berlatih dan terus-menerus menulis kode-kode tersebut secara otomatis akan tersimpan di kepala teman-teman tanpa susah payah harus menghafal kode-kode tersebut. Jadi tetap berlatih. Nah, untuk pengenalan CSS mungkin seperti itu saja dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan saya tetap percaya PNS bisa coding.